Kita pasti sering banget dengar kan istilah industri 4.0. Tapi apa sih artinya? Ini tuh bukan sekedar kata-kata keren, tapi beneran sebuah cetak biru buat masa depan dunia produksi. Hari ini kita bakal bongkar konsep ini bareng-bareng, seolah-olah kita lagi membangun pabrik masa depan dari nol. Coba deh bayangin sejenak, apa jadinya kalau mesin-mesin di pabrik itu nggak cuma bergerak sesuai perintah, tapi juga bisa berpikir? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua yang akan kita bahas hari ini. Ini dia definisi dasarnya. Industri 4.0 itu intinya soal menghubungkan semuanya. Ini bukan lagi sekedar otomatisasi biasa, tapi lebih jauh lagi, yaitu menciptakan sebuah ekosistem industri yang cerdas dan bisa berjalan sendiri. Biar gampang, kita akan ngebayangin kita lagi ngebangun pabrik cerdas kita sendiri langkah demi langkah. Kita mulai dari fondasinya, terus kita pasang sistem sarafnya, ototnya, otaknya, dan yang terakhir tentu saja sistem keamanannya. Oke, bagian pertama. Di sini kita akan letakkan fondasinya dulu dengan memahami prinsip-prinsip desain utama yang bikin semua ini jadi mungkin. Nah, yang paling keren dari sini tuh bukan cuma poin-poinnya, tapi gimana keempat prinsip ini kerja bareng. Interkoneksi bikin data bisa ngalir bebas. Transparansi, informasi ngasih kita gambaran utuh versi digitalnya. Dan berdasarkan data itu, sistem bisa bikin keputusan sendiri, bahkan ngebantuin para pekerjanya. Ini tuh kayak sebuah simfoni teknologi yang harmonis. Dan tabel ini nunjukin banget seberapa jauh lompatannya. Kita pindah dari komputer yang cuma jalanin perintah ke sistem yang bisa saling ngobrol. Dari data yang ngendon di satu server ke data yang bisa diakses dari mana aja. Dari bikin produk yang sama semua, ke kemampuan buat bikin produk yang bisa disesuaikan buat tiap pelanggan, tapi dalam skala massal. Perubahannya luar biasa besar. Oke, fondasi udah kepasang. Sekarang waktunya kita pasang sistem sarafnya. Ini adalah jaringan yang bikin setiap sudut pabrik bisa berkomunikasi satu sama lain. Inilah teknologi kuncinya, Internet of Things, atau sering disingkat IoT. Anggap aja ini kayak jutaan ujung saraf super kecil yang tersebar di seluruh pabrik. Mereka bisa ngerasain dan ngirim informasi dari mana aja, mulai dari sensor di lengan robot, pemindai di konveyor, sampai palet pengiriman barang. Jadi poin krusialnya ini, dengan adanya IoT, nggak ada lagi yang namanya area buta. Suhu mesin, kecepatan produksi, tingkat persediaan, semuanya jadi data yang mengalir secara real time. Inilah yang bikin pabriknya seolah-olah bisa merasakan kondisinya sendiri setiap saat. Sistem saraf udah nyala dan berfungsi. Sekarang waktunya kita pasang otot dan tangan yang bakal ngerjain semua pekerjaan fisiknya. Yuk kita lihat mesin-mesin cerdasnya. Otomatisasi itu sendiri kan bukan hal baru ya, tapi di industri 4.0 levelnya beda banget. Ini bukan lagi soal robot yang cuma ngulangin satu tugas yang sama terus-menerus, tapi tentang sistem otonom yang bisa beradaptasi. Bayangin aja, robot yang bisa ngelihat sebuah komponen, ngenalin itu apa, dan mutusin sendiri cara terbaik buat ngambilnya. Biar ngerti cara kerjanya, kita perlu kenal dua komponen kunci ini, PLC dan SCADA. Anggap aja PLC itu kayak batang otak yang ngontrol fungsi-fungsi dasar dari satu mesin. Sementara SCADA itu kayak tulang punggungnya. Dia ngumpulin semua sinyal dari semua PLC dan ngasih kita gambaran besar tentang apa yang terjadi di seluruh pabrik. Keduanya vital banget. Nah, salah satu otot yang paling revolusioner itu ya ini manufaktur aditif, atau gampangnya 3D printing. Caranya kebalikan dari manufaktur biasa. Bukan motong-motong bahan, tapi justru kita ngebangun objek dari nol, lapis demi lapis super tipis, langsung dari desain digital. Ini bikin kita bisa bikin prototipe dengan super cepat dan bahkan ngebuat desain-desain yang tadinya mustahil. Oke, pabrik kita udah punya badan, saraf, dan otot. Sekarang bagian paling serunya nih, kita kasih dia otak. Tempat di mana semua data yang terkumpul diolah jadi keputusan yang cerdas. Pertama, kita butuh tempat buat nyimpen semua informasi ini kan? Nah, disitulah cloud computing masuk. Anggap aja, ini kayak memori jangka panjang pabrik kita, yang kapasitasnya nggak terbatas dan bisa diakses dari mana aja, kapan aja. Semua data yang terus-menerus ngalir dari sensor-sensor IoT tadi, itulah yang namanya big data. Ini bukan sekedar kumpulan angka loh. Ini adalah memori dan pengalaman kolektif dari pabrik itu sendiri. Setiap siklus produksi, setiap kesalahan, setiap keberhasilan, semuanya terekam. Dan inilah yang bikin pabriknya jadi benar-benar pintar. Kecerdasan buatan atau AI.
Kalau big data itu ibarat ingatan atau memori, maka AI adalah bagian otak yang menganalisis semua memori itu, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan yang lebih baik lagi di masa depan. Lantas apa hasilnya? Dengan AI kita bisa memprediksi kapan sebuah mesin bakal rusak sebelum benar-benar rusak. Kita bisa nemuin cacat produk super kecil yang nggak kelihatan mata. Kita bisa ngatur rantai pasokan secara otomatis, bahkan bisa menjalankan seluruh pabrik secara mandiri. Ini benar-benar pengubah permainan. Pabrik kita hampir jadi, udah punya badan, saraf, dan otak. Tapi ada satu langkah terakhir yang krusial banget. Kita pasang sistem imunnya, alias sistem keamanannya. Ini pertanyaan yang penting banget. Ketika semuanya saling terhubung, satu titik lemah saja bisa membahayakan seluruh operasi. Jadi, gimana cara kita melindungi benteng digital super canggih yang baru kita bangun ini? Jawabannya ada di pendekatan berlapis. Mulai dari desain jaringan yang aman dari awal, ngatur ketat siapa bisa akses apa, terus-menerus memantau kalau ada ancaman, sampai ngasih pelatihan ke semua orang yang terlibat. Keamanan di era ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi keharusan mutlak. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kekuatan sebenarnya itu bukan di masing-masing teknologinya, tapi di bagaimana mereka semua bisa berpadu, ngobrol, dan bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem yang cerdas dan hidup. Jadi pabrik kita sudah berdiri. Dia bisa merasakan, bergerak, dan berpikir. Pertanyaan terakhir yang tersisa untuk kita renungkan adalah, sekarang setelah kita memiliki alat yang begitu kuat, kira-kira batas kreativitas kita selanjutnya ada di mana?